Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanorius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas sosiologi politik yang keempat, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul Politik Disintegrasi. Bab 1. Politik disintegrasi. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu, sifat politik yang tepat dirancang masyarakat. Meskipun ini pergeseran landasan konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi resmi tujuan kebijakan selama ini. Perhatian terhadap integrasi dan disintegrasi proses daripada hasil juga menyoroti kerapuan perbedaan yang menjadi dasar kebijakan terkait. Subbab yang pertama menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Konsep disintegrasi kami tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga yang terkait kerangka analisis yang kami bangun dan kontribusikan pada stratifikasi sipil, inklusion atau eksklusion, dan kewarganegaraan kritis. Melihat pada hubungan antara integrasi dan disintegrasi baik di tingkat individu maupun kolektif dari sedikit berbeda sudut, dengan menyoroti contoh di mana disintegrasi individu tertentu berada bukan hanya efek samping dari perubahan sosial yang lebih luas atau globalisasi, individualisasi, dan lain-lain. Sub yang kedua, tindakan integrasi dan solidaritas. Terlepas dari peran penting individu yang melekat dalam obligation yang dilakukan pada individu dianggap di atas, masih ada kecenderungan untuk membingkai ini kewajiban dalam hal yang menyangkal agen apapun, karena ini adalah tuntunan para migran dengan cara yang tidak dapat diminta oleh warga negara. Para migran ditempatkan dalam peran wali kewarganegaraan yang baik. Ini menunjukkan bahwa integrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk individu. Dalam konteks yang sangat tidak bersahabat ini, solidaritas muncul dalam kolektif masyarakat sipil. Meski ruang untuk mengcover mereka sangat dibatasi, ini terutama terjadi di negara-negara seperti Hongaria, di mana tindakan integrasi ditekan atau didiskriminalisasi, dan fleksibilitas yang dimiliki oleh Hinger dan identifikasi Swester dalam lembaga negara di tingkat lokal dan nasional tidak ada. Bab 2. Integrasi melalui disintegrasi. Perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Subbab yang pertama, kebijakan integrasi, disintegrasi, dan kategori analis. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi migran. Mereka bagian dari politik normatif di mana masalah integrasi dirumuskan sebagai masalah diberi framing normatif dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi imigran sering menjadi masalah yang diusulkan. Salah satunya bias juga mempertimbangkan langkah-langkah disintegrasi sebagai bagian dari daftar kebijakan negara-negara mencoba untuk mengontrol imigrasi dan atau pasca hubungan sosial migrasi. Sub yang kedua, RUU Integrasi Nasional. Perhatian RUU Integrasi pada tahun 2016, meskipun framingnya umum, hanya spesifik kelompok pengungsi, faktanya sebagian besar peraturannya mengatur tentang pemohon suaka dan menolak pencari suaka dengan duldung atau sertifikat yang menangguhkan deportasi mereka. Hal ini menyebabkan pecahnya ketentuan integrasi nasional sebelumnya, dari mana pengungsi tanpa izin tinggal yang aman kurang lebih secara eksplisit dikecualikan. Bertentangan dengan logika nasional integrasi sebagai tugas dan hak istimewa, integrasi di sini dipahami sebagai proses juga melibatkan pembukaan institusi lokal. Selain itu, integrasi termasuk pengungsi dilihat tidak hanya sebagai tantangan dan beban, tetapi juga sebagai peluang dan potensi dalam persaingan antara lokalitas untuk mendapatkan bakat dan sumber daya. Namun pada saat yang sama, pemerintah daerah juga mengupayakan integrasi melalui disintegrasi ketika mereka berusaha untuk memilih siapa yang datang ke kota
pada awalnya dan untuk memusatkan upaya mereka pada pendatang baru yang kemungkinan besar akan tinggal. Bab 3, integrasi sebagai konteks. Intinya, konsep mempertanyakan asumsi di balik integrasi nasional Roma, strategi Italia dan Spanyol. Integrasi adalah istilah yang cocok untuk dimasukkan dalam apa yang diberi label konsep yang pada dasarnya diperebutkan gagasan itu. Penggunaan yang lebih tepat pasti melibatkan perselisihan tanpa akhir tentang penangguhan yang tepat di pihak penggunanya. Ketidakpastian pengertian integrasi sangat erat kaitannya dengan apa itu tujuan atau sasaran integrasi dianggap. Apakah masalah lem bahwa integrasi harus dilihat dari segi jarak budaya dari jurusan atau sebagai kerugian sosial ekonomi, dan apakah keyakinan itu baik itu minoritas harus berintegrasi ke dalam mayoritas atau masyarakat secara keseluruhan harus menjalani proses integrasi sebagai tanggapan atau keragaman yang meningkat. Subbab yang pertama, dinamika disintegrasi dalam kerangka kebijakan integrasi. Analisis strategi integrasi Roma yang diadopsi oleh Italia dan Spanyol dan wawancara dengan para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas hal ini. Strategi untuk mengeksplorasikan integrasi dipahami dan ditindaklanjuti oleh kebijakan pembuat dalam dua pengaturan ini dengan melihat NRIS dan formulasinya di Italia dan Spanyol. Yang muncul dalam tren umum adalah kerangka Spanyol berputar terutama di sekitar elemen sosial ekonomi, sedangkan Italia memprioritaskan perbedaan antara status hukum yang berbeda dan kebutuhan akan budaya mediasi. Namun demikian ada beberapa kesamaan cara di mana orang Roma berada dipandang atau kurang tertinggal dari populasi mayoritas, atau baik dalam budaya maupun istilah ekonomi. Dengan latar belakang ini, sebuah analisis tentang strategi integrasi Roma dan Spanyol dan Italia menunjukkan kepada kita bahwa meski sangat berbeda dalam lingkup dan lintasan, mereka berbagi dua asumsi bermasalah dengan strategi integrasi Eropa lainnya yang ditujukan migran dan pengungsi. Itu asumsi lain adalah memahami integrasi sebagai hak istimewa untuk menjadi keduanya diperoleh oleh orang luar melalui kerja keras atau yang mungkin diberikan kepada mereka oleh lembaga berdasarkan bukti perilaku yang baik. Bab 4, bisakah integrasi bersifat sementara? Disintegrasi sementara pekerja migran di Kanada dan Inggris. Subbab yang pertama, kebijakan dan integrasi migrasi sementara, hak dan angka dalam temporalitas. Memiliki tenaga kerja sementara selama bertahun-tahun tanpa adanya untuk berintegrasi telah dikritik oleh banyak sarjana. Dalam konteks Inggris, menulis tentang kehidupan TMW menggarisbawahi perusahaan kondisi kerja yang diperlakukan. Penelitian lain menemukan bahwa pengabdian aktif dan pelanggaran yang sengaja atas hak TMW menyebabkan kerentanan eksploitasi. Menulis tentang pekerja tamu rezim. Tanpa penolakan mendasar ini, hak untuk majikan seseorang tentang hak berorganisasi dan memprotes, dan yang paling penting hak untuk dideportasi kapan saja majikan dan penerima rezim bekerja tamu atau kehilangan raison d'etre mereka. Bab 5, dari insiden rasis sehari-hari di tempat kerja terhadap rasisme institusional, migran, dan pengalaman pekerja minoritas etnis dalam perawatan lansia, rasialisasi, rasisme institusional, dan anti kebijakan diskriminasi. Menggunakan konsep etnis minoritas secara strategis dalam semangat kompleksitas antar kategorikal dalam antar studi seksi, konsep proses rasialisasi dan kelompok rasial di sini lebih disukai dalam upaya untuk menangkap proses sosial di mana atau di tempat kerja tanpa hibah atau ras keberadaan material, tetapi mengakui sosiologis implikasi dari keberadaan kedua konsep tersebut serta peran yang dimainkan oleh etnis berjuang untuk pengakuan pada atau fokus pada rasialisasi sebagai proses sangat penting. Mengingat hal itu, definisi rasisme juga tidak bisa statis. Stuart Hall menulis rasisme bukanlah simpanan manusia atau sosial permanen yang hanya menunggu di sana dipicu ketika situasinya tepat. Guillory memperingatkan dengan cara yang analog terhadap interpretasi
yang tidak mengakui bahwa ras ada dalam bentuk jamak, dan saya telah menyarankan bahwa itu dapat berubah dengan asumsi berbeda, membentuk dan mengartikulasikan hubungan politik yang berbeda. Bab 6. Kembali untuk disintegrasi di pasar tenaga kerja. Karir tenaga kerja yang kembali ke Polandia dari Inggris. Subbab yang pertama, disintegrasi migran kembali, peran negara dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari domain inti integrasi yang diperkenalkan oleh Alastair, Eger, dan Alison Strang terbukti membantu dalam memahami tantangan etis yang ditimbulkan oleh konsep integrasi migran yang kembali. Eger dan Strang mengusulkan untuk membedakan antara yayasan atau hak kewarganegaraan, fasilitator atau bahasa dan pengetahuan budaya, hubungan sosial yaitu jembatan sosial, obligasi, dan tautan, serta penanda dan sarana integrasi seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Atau untuk pembahasan lebih rinci tentang Eger dan Strang, kerangka kerja integrasi. Yang terpenting, reintegrasi dalam kebijakan-kebijakan ini dipahami sebagai fakta belaka menjadi aktif di pasar tenaga kerja, yang menunjukkan fenomena yang lebih luas dari persamaan integrasi pasar tenaga kerja dengan mencari pekerjaan. Bab 7. Bagaimana institusi inklusif menegakkan aturan imigrasi eksklusif. Arus utama penyediaan layanan umum dan pelaksanaan bermusuhan lingkungan bagi migran gelap tinggal di Inggris. Subbab yang pertama, organisasi sektor publik dan tingkat jalan birokrat sebagai mediator lokal yang bersaing logika kelembagaan. Penyediaan dan alokasi pelayanan publik secara umum dan penyuluhannya para migran gelap pada khususnya selalu melibatkan serangkaian keputusan politik mengenai keadaan yang tepat untuk menawarkan, menolak, atau meminta pembayaran layanan tertentu. Keputusan politik ini kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka hukum, pekerjaan, dan kebijakan yang pada gilirannya harus dilaksanakan di lapangan. Sebagai dikemukakan oleh Boswell, teori neo-institusional membuat dua teori penting asumsi terkait peran yang dapat dimainkan oleh lembaga liberal untuk kebijakan implementasi. Pertama, bahwa mereka memiliki kemandirian yang cukup dari politik sistem dan lembaga administratif saingan, dan kedua, bahwa para aktor di dalamnya lembaga bekerja sesuai dengan kepentingan dan norma yang berbeda, dengan itu mendominasi politik atau lembaga saingan. Seperti yang akan saya tunjukkan, kedua asumsi tersebut sangat relevan untuk memahami keterlibatan lembaga kesejahteraan masyarakat di pelaksanaan kontrol imigrasi atau bahkan penegakan hukum. Bab 8. Imigran Yahudi di Israel. Dalam konteks ini, fokus pada satu jenis imigrasi Yahudi sebagai dibingkai oleh hukum pengembalian dan meningkatnya peran kota dalam Gration. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana logika perkotaan di bawah neo-reformasi liberal membingkai ulang kelayakan imigran, memiliki manfaat ekonomi dari imigran Yahudi menjadi baru kriteria yang menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menarik tertentu imigran baru sambil menghalangi orang lain. Subbab yang pertama, penyerapan imigran Yahudi dan pembangunan bangsa. The Law of Return distratifikasi oleh Parlemen Israel pada tahun 1950 adalah satu-satunya imigran Israel. Kebijakan migrasi ini dipahami tidak hanya sebagai kebijakan imigrasi kembali, tetapi juga sebagai kebijakan pemukiman imigran. Sebagai sosiolog Israel, Gerson Shafir dan Yoav Pellet menyatakan The Law of Return menjadi ekspresi hukum yang paling penting dari definisi diri Israel sebagai Yahudi negara. Penyerapan ditetapkan dalam istilah difusi nilai, norma, dan peran dari masyarakat modern yang menyerap ke imigran tradisional sampai mereka sepenuhnya terbenam. Penyebaran proporsional imigran di berbagai bidang kelembagaan. Bab 9. Menyangkal saat menuntut integrasi, analisis paradoks integrasi di Malta, dan strategi mengatasi pengungsi. Integrasi adalah perkembangan yang terlambat di Malta. Inilah yang mewakili sebuah pelayanan di Malta, dipercayakan dengan urusan keluarga serta pertanyaan tentang kepedulian dan solidaritas.
Dengan Malta yang terletak di sepanjang rute antara Afrika dan Eropa, hampir 20.000 orang mencapai negara pulau itu. Meskipun ini adalah fakta yang terkenal, kebijakan integrasi tidak disahkan hingga akhir 2017. Kurangnya langkah-langkah integrasi resmi dari pemerintah ini juga diatasi selama mengadakan demonstrasi yang diselenggarakan oleh organisasi migran pada musim 2015 di ibu kota Malta, Valletta. Ketika perwakilan kementerian menyatakan bahwa integrasi adalah hal yang terlambat berkembang, dia terutama merujuk pada pertanyaan tentang inklusi sosial serta akses program tarif. Namun integrasi belum sepenuhnya absen di masa lalu. Istilah pengungsi tidak digunakan di sini menuntut definisi hukumnya. Dinamika disintegrasi juga kuat di luar kerangka hukum. Akibatnya disintegrasi tidak hanya dan selalu terorganisir, tetapi juga menciptakan perilaku yang tidak terorganisir. Dinamika ini dan aktor non-pemerintah juga terlibat dalam praktek. Dengan demikian, disintegrasi tidak hanya mengikuti dari kerangka hukum, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pengungsi dan terjadi karena perilaku yang tidak sengaja. Aspek medan ketegangan antara penyelamat laut dan menjaga pengungsi di teluk dan dinamika disintegrasi. Bab 10. Mengatur migran dan pengungsi di Hongaria, Politik of Spectacle, kelalaian dan solidaritas dalam pengamanan nasional. Seperti yang terlihat di negara Hongaria, telah mengarahkan serangkaian mekanisme dan tindakan bertujuan untuk meminggirkan pengungsi dan migran dan mencegah integrasi mereka dalam masyarakat dan sosialitas Hongaria. Proses ini bergantung pada produksi publik Hongaria yang sah dan diinginkan yang mengecualikan tidak hanya migran tetapi juga sejumlah warga dan organisasi sipil yang terlibat dalam mendukung mereka yang dibingkai sebagai lainnya dalam narasi nasional dominan yang dikemukakan oleh otoritas Hongaria Ikatan. Pergeseran kesuku modus pemerintahan yang ritis dan otoriter di negara ini telah menyebabkan peningkatan spektakuler dalam wacana dan praktik xenofobia dan penyempitan tanah publik yang mendasari proses keterasingan dan pengalaman disintegrasi untuk semakin banyak anggota masyarakat Hongaria. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas keempat, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul Politik Disintegrasi. Terima kasih Bapak, selamat sore.